Syabat Shalom, kita muji kita. Mulai kita ibadah kita pada pagi siang hari ini. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama naikkan satu pujian dulu. Na 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 na. Semesta bernyanyi. Pembacaan Sabat terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Jika karena sabar engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut sabar sebagai kenikmatan yang kudus bagi Bapa Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri
dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Amin. Kadosh, 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 Yahweh, Sebab melakukan sekepul. Haleluya, Haleluya, Bapa yang Maha Kudus. Berberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, umat-Mu yang berdiri di hadapan-Mu memenuhi undangan Syabat yang kudus. Bapa, terima kasih buat perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang 6 hari kerja sampai kami masuk kepada hari perhentian, hari kudus-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa Yahweh. Layakkan kami Tuhan untuk memuji-muji kebesaran, keagungan dan kemuliaan, karena kasih-Mu yang tak terbalaskan kami, pemeliharaan-Mu atas jiwa raga kami Bapa. Bapa Yahweh, ampuni dosa kami, dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepadamu. Perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan kami, kelalaian kami, kealpaan kami, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, hamba mohon ampunan-Mu atas hamba-Mu dan jemaat GBR. Haleluya. Bapa Yahweh, janganlah terhambat berkat yang Kau akan berikan. Kami mau beria-ria memuji kebesaran, keagungan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Baru kata Yahweh Elohim milik Kaulah, masa kisah mimet petapa padam Yesus Hamasya. Gadelula Yahweh ti unore mai mas mahidasame.
Abarakat Yahweh bikolit tamitila tibibi amen. Es nimim Yahweh ose samai fiaret amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Membatabiskan ibadah Syabat Raya demi nama Tuhan Yahweh Sebaot. Bisem Yesus Hamasya Adon Werakones. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang sepanjang minggu ini Tuhan, kami dengan segala aktivitas dan segala Tuhan yang kami lakukan di hadapan-Mu Bapak Yahweh, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih dikasih kesempatan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Bapak Yahweh. Engkaulah Bapa kami satu-satunya yang menuntun kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau yang pelihara kami Tuhan seumur hidup kami. Bapa, Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berikan segala yang terbaik untuk kami. Bahkan Kau berikan anugerah terbesar di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak domba yang tersembelih. Darah Yesus Tuhan melayakan kami untuk masuk ke altar-Mu yang kudus Bapa. Engkau yang tahu keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang mengenal hati kami Tuhan, lebih daripada orang-orang yang terdekat sekalipun Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti bahasa tetesan air mata kami Tuhan. Terima kasih. Engkau yang terus memelihara hidup kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami Bapa. Musim akan terus berganti Tuhan, tapi Bapa terus setia dalam hidup kami. Bapa selalu menolong kami. Terima kasih. Musim akan terus berganti. Akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Engkau akan terus pelihara kami Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Engkau yang akan terus melindungi kami Bapa
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Kau selalu menolong hidup kami Bapa.
kami. Engkaulah Yahweh panji keselamatan kami. Terima kasih Engkau Bapa Yahweh El Gibor, Panglima perang kami yang gagah perkasa. Terpujilah namamu ya Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami satu-satunya sampai selamanya. Dan tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Bapa Yahweh. Biarlah mulut lidah kami hanya mengeluarkan pengagungan hanya bagi Bapa Yahweh yang menciptakan kami, yang memberikan nafas hidup kami, dan yang memberikan kemenangan kepada kami dengan tangan kananmu yang kuat. Bapa yang akan terus mengangkat kami, Bapa akan terus buat kami naik dan tidak akan ada yang dapat merendahkan kami. Bapa yang akan buat kami terus duduk sehidangan dengan orang-orang yang besar. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi siang hari ini Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat pengampunan-Mu, buat pembebasan dan pemulihan yang daripada-Mu. Kami siap bersyukur, kami siap memuji-Mu, dan kami siap membacakan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Bapa Yahweh yang berotoritas. Terima kasih Bapa, Beshem Yesua Putra-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kita berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Maaf, silakan bangkit berdiri maksud saya. Kita membacakan firman Tuhan. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang daripada kedua hukum. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apapun yang dipunyai. Silakan duduk saudara. Saya undang para alia untuk maju ke depan.
Pak Naftali. Baik. Pembacaan Halel. Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 9. Untuk pemimpin musik Mazmur Daud. Kiranya Tuhan Yahweh menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yahweh meninggikan engkau. Biarlah Dia mengirim pertolongan bagimu dari tempat kudus, dan biarlah Dia mendukung engkau dari Sion. Biarlah Dia mengingat semua persembahan sajianmu, dan biarlah Dia menerima persembahan bakaranmu. Dia akan memberikan kepadamu sesuai dengan keinginanmu dan memenuhi semua rencanamu. Kami akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu, dan kami akan menegakkan panji-panji demi nama Elohim kami. Biarlah Tuhan Yahweh mengabulkan segala permohonanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Dia akan menjawabnya dari surganya yang kudus dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Orang-orang ini bersandar pada kereta, dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi kami akan mengingat nama Tuhan Yahweh, itu Elohim kami. Mereka takluk dan jatuh, tetapi kami bangkit dan berdiri tegak. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Bilangan 16 ayat 1 sampai 21 dengan firman Tuhan. Pemberontakan Korah. Maka Korah anak Izhar, anak Kehat, anak Lewi, serta Datam dan Abiram anak-anak Eliab, dan On anak Pelet, anak-anak Ruben mengambil tindakan. Dan mereka bangkit ke hadapan Musa, juga pria-pria dari bumi Israel, dari Bani Israel, 250 orang pemimpin umat yang dipilih dalam pertemuan, para pria yang ternama. Lalu mereka berkumpul melawan Musa dan Harun dan berkata kepada keduanya, cukuplah bagimu, karena seluruh umat semuanya itu kudus, dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaat Yahweh? Dan Musa mendengarnya, lalu tersungkurlah dia pada mukanya. Kemudian dia berbicara kepada Korah dan kepada seluruh pengikutnya dengan mengatakan, pada pagi hari maka biarlah Yahweh menyatakan siapa yang menjadi miliknya, dan siapa yang kudus, dan siapa yang akan Dia dekatkan kepadanya. Dan terhadap orang yang Dia jatuhkan pilihan atasnya, Dia akan mendekatkan kepadanya. Lakukanlah ini, ambillah bagimu pendupa-penduaan Korah dan seluruh pengikutnya, dan taruhlah api ke dalamnya, dan letakkanlah di atasnya wewangian di hadapan Yahweh esok. Maka jadilah orang yang akan Yahweh pilih, dialah yang kudus. Cukuplah bagimu, hai anak-anak Lewi. Dan Musa berkata kepada Korah, dengarlah sekarang, hai anak-anak Lewi. Apakah terlalu kecil bagimu bahwa Elohim Israel telah memisahkan kamu dari umat Israel untuk membawa kamu dekat kepadanya, untuk mengerjakan pelayanan tabernakel Yahweh, dan untuk berdiri di hadapan jemaat untuk melayani mereka? Dan Dia membawa kamu dekat, juga seluruh saudaramu, anak-anak Lewi bersamamu. Dan apakah kamu akan mencari jabatan imam juga? Oleh karena itulah kamu dan seluruh kumpulanmu telah berkumpul bersama melawan Yahweh. Lalu Harun,
Siapakah dia sehingga engkau bersungut-sungut menentang dia? Dan Musa telah mengirim orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi mereka menjawab, kami tidak akan datang. Apakah perkara kecil bahwa kamu membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madunya untuk membunuh kami di padang gurun, bahwa kamu juga menjadikan dirimu sendiri pemimpin atas kami? Kamu juga tidak membawa kami ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, atau memberikan kepada kami ladang-ladang atau kebun-kebun anggur sebagai warisan kami. Akankah kamu cungkil mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Dan Musa menjadi sangat marah dan berkata kepada Yahweh, janganlah berpaling kepada persembahan hunjukan mereka. Aku tidak pernah mengambil seekor keledai pun dari mereka, dan tidak pernah menyakiti seorang pun dari mereka. Dan Musa berkata kepada Korah, engkau dan seluruh kumpulanmu haruslah menghadap Yahweh esok, engkau dan mereka juga Harun. Dan tiap-tiap orang haruslah mengambil pedupaannya, serta haruslah kamu menaruh dupa di atasnya. Dan haruslah kamu masing-masing membawa pendupaannya di hadapan Yahweh, 250 pendupaan. Juga engkau beserta Harun dengan masing-masing pendupaannya. Dan mereka masing-masing mengambil pendupaannya dan menyalakan api di atasnya dan menaruh dupa di atasnya. Lalu mereka berdiri di depan pintu kemah pertemuan beserta Musa dan Harun. Dan Korah mengumpulkan seluruh umat itu melawan mereka di depan pintu kemah pertemuan, dan kemuliaan Yahweh tampak kepada seluruh umat itu. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, dan biarlah aku mengakhiri mereka dalam sekejap. Amin. Pembacaan Haftarah yang terambil dari kitab 1 Samuel 11 ayat yang ke-14 dan 1 Samuel 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Yahweh. Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, datanglah dan marilah kita pergi ke Gilgal untuk memperbaharui kerajaan di sana. Kemudian 1 Samuel 12 ayat yang ke-11. Lalu Afi Yahweh mengutus Yerobaal dan Barak dan Yeftah dan Samuel, serta melepaskan kamu dari tengah musuh-musuhmu, dari semua yang berada di sekelilingmu, dan kamu hidup dengan tentram. Demikianlah firman Yahweh. Satu Samuel 11 sampai maaf, saya ulangi. 1 Samuel 11 ayat 14 sampai 12 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, datanglah dan marilah kita pergi ke Gilgal dan memperbaharui kerajaan di sana. Dan seluruh rakyat pergi ke Gilgal serta menjadikan Saul untuk memerintah di sana. Di Gilgal dia berhadapan dengan Afi Yahweh, dan mereka mempersembahkan kurban-kurban perdamaian di sana. Di hadapan Yahweh, dan Saul serta seluruh bangsa Israel sangat sukacita di sana.
Dan 1 Samuel 12 ayat 11 ayat 1 sampai 11. Kemudian Samuel berkata kepada seluruh bangsa Israel, "Lihatlah, aku telah mendengarkan suaramu terhadap semua yang telah kamu katakan kepadaku. Dan aku telah mengangkat seorang raja untuk berkuasa atasmu. Dan sekarang lihatlah, raja itu sedang berjalan di hadapanmu, sedangkan aku telah tua dan beruban. Dan lihatlah anak-anak laki-lakiku, mereka ada bersama kamu. Dan aku telah berjalan di hadapan kamu sejak masa mudamu sampai hari ini. Pandanglah aku, berilah kesaksian melawan aku di hadapan Afi Yahweh dan di hadapan yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah aku ambil, dan keledai siapakah yang salah satu aku ambil, dan siapakah yang telah aku sakiti hatinya, siapakah yang telah aku caci maki, dan dari tangan siapakah aku telah mengambil suap, sehingga aku menyembunyikan mataku akan hal-hal itu, dan aku akan mengembalikannya kepadamu. Dan mereka berkata, engkau tidak pernah menindas kami, dan engkau tidak mencaci maki kami, dan engkau tidak pernah mengambil dari tangan siapapun. Dan dia berkata kepada mereka, Afi Yahweh adalah saksi melawan engkau, dan yang telah diurapinya adalah saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak menemukan apapun di tanganku. Dan mereka berkata, dia adalah saksi. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, Afi Yahweh dialah yang menjadikan Musa dan Harun, dan yang telah menyebabkan leluhurmu berangkat naik dari tanah Mesir. Dan sekarang berdirilah, maka aku akan berbantah denganmu di hadapan Afi Yahweh mengenai segala tindakan Afi Yahweh yang benar, yang telah dia lakukan denganmu dan dengan leluhurmu. Pada waktu Yakub datang dari Mesir dan leluhurmu berteriak kepada Yahweh, maka Yahweh mengirim Musa dan Harun, dan mereka membawa leluhurmu keluar dari Mesir dan mengemparkan mereka di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Yahweh Elohim mereka, lalu ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin, dan ke dalam tangan raja Moab, dan mereka berperang melawannya. Dan mereka berteriak kepada Yahweh serta berkata, kami telah berdosa karena kami telah meninggalkan Afi Yahweh dan melayani para Baal dan Astorat. Tetapi sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh-musuh kami, dan biarlah kami melayani Engkau. Lalu Yahweh mengutus Yerobaal dan Barak dan Yefta dan Samuel, serta melepaskan kamu dari tangan musuh-musuhmu dan dari semua yang berada di sekelilingmu. Kamu hidup dengan tentram. Demikianlah firman Yahweh. Pembacaan Brit Kadasa yang terambil di dalam kitab Roma 13 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Bapa Yahweh, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Bapa Yahweh.
Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Bapa Yahweh, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Bapa Yahweh untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Bapa Yahweh untuk membalaskan murka Bapa Yahweh atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Bapa Yahweh, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itu juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Bapa Yahweh. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Kadus, kadus, kadus. Av Yahweh Seba Melok Anskebu. Terberkatilah Engkau Bapakku yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, melalui para ahliamu yang telah mengindahkan Torah-Mu. Kami diberkati melalui kebenaran yang disampaikan oleh para ahliam Bapa. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi, yang mengasihinya, dimanapun mereka berada. Selamatkan dan berkati ya Bapa. Izinkan hamba-Mu ini melihat kemuliaan-Mu, mendapatkan pertolongan-Mu yang ajaib. Biar para serafim malaikat Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Demi nama Bapa yang Maha Kudus, demi Putra-Mu Yesua Adon, biar Roh Kudus hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara. Shabbat Shalom. Tunjukkan senyumnya pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap mau bersuka cita buat Tuhan? Anak-anak sekolah Sabat siap memuji Tuhan? Kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau pakai panji-panji kita untuk menaikkan pujian buat Tuhan. Sambil kita naikkan pujian kita yang pertama, lihatlah Dia datang. Bagaikan gelombang
segala keterbatasan kita tetap mau puji Tuhan. Haleluya. Siap muji Tuhan yang kedua? Kita mau katakan pembalikan keadaan. Masih memuji Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita yang ketiga, Sahun Yobel. Kita mau dengarkan membalikan keadaan terjadi. Saudara dengarlah sangkakala. Sama
DPR. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Silakan duduk kembali saudaraku. Bapak, kami percaya ini adalah tahun Tuhan. Pembebasan terjadi untuk kami Tuhan. Yang lemah sudah Engkau kuatkan Tuhan. Yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Inilah tahun Bapa menggenapi seluruh janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Bapa. Kami akan terus melihat kebaikan-Mu Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Terima kasih. Sebab aku percaya bukan karena melihat kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Kami dapat di dalam-Mu Bapa Yahweh. Ku dapat di dalam-Mu. Kau yang terus meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Kau teguhkan hati. Tiada yang mustahil bagimu. tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya Bukan karena melihat, namun karena firman
karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan mengundang Bapak Gembala untuk memberkati. Bapa, Engkau melihat anak-anak segala sahabat yang dibawa oleh orang tua mereka yang takut akan Bapa Yahweh. Bapa, masa depan anak-anak ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Engkau melihat Tuhan kami yang bergantung bersandar kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau berkenan Tuhan memberkati anak-anak sekolah sahabat. Meteraikan nama-Mu pada minyak urapan ini Tuhan. Biarlah termeterai nama-Mu pada dahi kami, dahi keturunan kami, anak cucu kami Bapa. Bapa Yahweh, biarlah Engkau sendiri akan menjamah mereka. Masa depan mereka dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Hamba akan lakukan perintah-Mu Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau kelak melalui anak-anak ini Bapa. Setelah mereka kelak akhir balik dan mereka akan menjadi hamba-Mu yang setia. Haleluya Bapa. Kita naikkan pujian. Baru
Terima kasih Bapak Yahweh telah memberkati anak-anak sekolah Sabat ini Bapak. Terima kasih buat jaminan-Mu ya Bapak, garansi masa depan mereka. Mereka akan menjadi tiang gereja-Mu, menjadi teman sekerja Bapa di tengah bangsa ini. Melalui kanak-kanak ini, kelak Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Melalui mereka kelak banyak jiwa akan dimenangkan Tuhan. Bapa, biar malaikat-Mu, serabim-Mu, Michael, Jibril, Uril, para serabim Tuhan akan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Demi nama Bapa Yahweh, mereka terpelihara dengan penuh kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau alirkan berkat-Mu kedua orang tua mereka dan orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati anak-anak ini. Bapa, sebentar kami akan dengarkan sabda-Mu. Bapa, pakai hamba-Mu, Bapa pendeta muda Yan Karel, Bapa, untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Bapa, berkenan Engkau mencama kami semua melalui dabar yang disampaikan. Bapa Yahweh berbicara Tuhan, biar Roh Kudus menuntun kami, mengurapi kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami menangkap apa yang disampaikan pada hari. Terpujilah Bapa Yahweh, Tuhan kami, Bisem Yesua Hamasi Adon Putramu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Amin.